Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Soimin, soimat yang berbahagia, saat ini kita berada di bulan yang terbaik, yakni Ramadan. Dan selayaknya kita yang beriman, telah Allah perintahkan untuk berpuasa sebagaimana terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di mana satu fase yang akan kita lewati setelah kita beriman akan naik lagi derajatnya menuju muttaqin, yakni orang-orang yang bertakwa. Para soimin, soimat, rahimakumullah. Sekian belasan tahun, bahkan mungkin puluhan tahun dari usia kita, bisa jadi fokus ketika kita puasa hanya menahan dahaga dan lapar semata. Kita terasa yang biasanya makan 3 kali sehari, yang biasanya minum menyegarkan ketika tengah hari, ketika kita berpuasa, hak tersebut kita lepaskan untuk menunaikan hak Allah. Itulah maknanya puasa itu pahalanya tak berbatas, karena kata Allah dalam hadis qudsinya, puasa itu untukku. Artinya pahalanya betul-betul sangat banyak dan tidak terbatas. Satu sisi kita fokus kepada menahan lapar, haus, dan lapar. Namun kita kadang lupa ada hal yang lebih penting lagi untuk kita jaga, yakni menjaga lisan kita dari tingkah laku dan perbuatan, dari pembatal puasa-puasa kita dan dari pembatal pahala puasa kita. Apa itu? Bisa lewat lisan kita, bisa lewat perbuatan kita, dusta, ya, lewat tangan kita dan telinga kita dengan cara bergibah, bersikap sombong kepada saudara kita, atau bergunjing. Dan ternyata apa yang kita lakukan seperti ini akan mengakibatkan memakan kebaikan-kebaikan dari puasa yang kita kerjakan. Para pemirsa yang berbahagia, terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Al-ayah. Di situ Allah memerintahkan kepada kita selaku orang yang beriman untuk menjauhi dari banyak prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Kita juga dilarang mencari kesalahan orang lain dan bergunjing satu sama lain. Saat ini dengan medsos yang berkembang pesat, perilaku penyimpangan lisan yang kita lakukan bisa berbentuk dalam bentuk tulisan. Bagaimana kita menanggapi suatu masalah atau suatu cerita yang sedang berkembang di medsos kita, tanpa kita sadari bahwa ternyata kita sudah jauh melakukan sebuah kesalahan sehingga bisa mengurangi bahkan menghanguskan pahala puasa kita. Di Quran surah Al-Hujurat ayat 12 ini yang ada asbabun nuzulnya, di mana Rasulullah menceritakan sebuah kisah dari seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi yang mempunyai kebiasaan. Beliau ketika setelah makan bersama, maka beliau akan ngantuk, dan setelah ngantuk beliau akan tidur, dan dalam tidurnya dia pasti akan mengorok. Hal ini adalah satu kebenaran dan sempat digunjingkan oleh sahabat-sahabat yang lain, sehingga ayat ini turun untuk menegurkan bahwa kita tidak layak membicarakan kekurangan saudara kita.
Dan pada saat ini, ketika itu seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau yang aku ceritakan itu ternyata benar?" Lantas Rasulullah berkata, itu adalah ghibah. Sementara kalau kita menceritakan sesuatu yang tidak ada pada dirinya, itu kategorinya adalah fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Artinya, baik ghibah maupun fitnah itu hukumnya haram. Oleh karena itu, jadikan puasa kita tahun ini momen yang terbaik untuk membetulkan, untuk meluruskan kekeliruan kita pada masa lalu, sehingga pahala puasa kita akan kita dapatkan secara maksimal. Soimin, soimat, rahimakumullah. Ketika kita dalam keadaan berpuasa, terus ada yang mengganggu puasa kita, seperti ada teman yang mengajak berghibah, atau mungkin yang memancing emosi kita untuk marah, maka tahanlah kemarahan itu. Saat itu kita boleh berkata, "Maaf, aku sedang berpuasa." Artinya, memang perselisihan sedikit pun mestilah kita hindari. Sebaiknya apa yang kita lakukan di momen bulan puasa ini agar bisa terhindar dari perbuatan yang dosa dan yang sia-sia yang bisa membatalkan puasa kita. Yang pertama, perbanyak interaksi dengan Al-Quran. Kita bagus sekali membaca Al-Quran dengan tilawahnya, dengan tadaburnya. Dan yang kedua, kita bisa mendoakan teman yang kita tadi berselisih. Kita doakan agar Allah berikan dia petunjuk dan Allah berikan pengampunan buat dia, sehingga terhindar dari perkelahian atau perselisihan pendapat. Di akhir ceramah pada kali ini, kita berdoa semoga Allah menjadikan puasa kali ini adalah puasa yang terbaik, dan puasa kita bukan hanya menggugurkan satu kewajiban, tapi benar-benar membersihkan hati dan lisan kita. Ya Allah, bersihkanlah lisan kami dari dusta dan ghibah, bersihkanlah hati kami dari kemunafikan dan hasad, dan terimalah puasa kami. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri dengan doa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.